Ketika Musa mendekati semak duri itu, Tuhan memanggilnya dari tengah api. "Musa, Musa." Dengan penuh hormat, Musa menjawab, "Ya, Tuhan." Tuhan berfirman, "Jangan datang lebih dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri adalah tanah yang kudus." Musa pun menutupi wajahnya, karena ia takut memandang Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku telah melihat penderitaan umatku di Mesir. Aku mendengar jeritan mereka, dan aku turun untuk melepaskan mereka. Sekarang aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar dari Mesir." Musa pun menjawab dengan rendah hati, "Siapakah aku ini? Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku, Tuhan?" Lalu Tuhan memberi Musa tanda kuasa. Dari dalam api itu Tuhan berbicara kepada Musa, "Apakah yang ada di tanganmu?" Musa menjawab, "Tongkat." Tuhan berfirman, "Lemparkan tongkat itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, tongkat itu berubah menjadi ular. Musa menjadi takut dan menjauh. Tetapi Tuhan berkata, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Ketika Musa taat, ular itu kembali menjadi tongkat. Lalu Tuhan menunjukkan kuasanya lagi. Tuhan berfirman, "Masukkan tanganmu ke dalam bajumu." Ketika Musa mengeluarkannya, tangannya menjadi kusta, putih seperti salju. Musa terkejut dan takut. Namun Tuhan kembali berfirman, "Masukkan tanganmu sekali lagi." Saat Musa menaatinya, tangannya dipulihkan seperti semula. Lalu Tuhan berkata, "Jika mereka masih tidak percaya, engkau akan mengambil air dari sungai Nil dan mencurahkannya ke tanah. Air itu akan berubah menjadi darah." Setelah melihat tanda-tanda kuasa Tuhan, Musa masih merasa ragu di dalam hatinya. Musa berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku bukan orang yang pandai berbicara. Aku lambat bicara dan berat lidah." Musa merasa dirinya kecil dan tidak mampu menjalankan tugas besar itu. Namun Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberi manusia mulut? Bukankah aku?" Tuhan berjanji akan menyertai Musa dan mengajarkannya apa yang harus dikatakan. Dari kisah ini kita belajar apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan pasti mampukan kita untuk melakukannya. Tuhan mendengar keraguan Musa dan mengutus Harun saudaranya untuk mendampinginya. Musa pun kembali kepada Yitro, mertuanya, di tanah Midian. Dengan rendah hati Musa berkata, "Izinkan aku kembali ke Mesir untuk melihat saudara-saudaraku dan mengetahui keadaan mereka." Yitro mendengarkan dengan penuh pengertian. Ia melihat panggilan Tuhan atas Musa dan mengizinkannya pergi. Yitro berkata, "Pergilah dengan selamat." Kemudian Musa mempersiapkan perjalanan menuju Mesir. Ia membawa istrinya, Zipora, dan anak-anaknya bersama dia. Dengan menunggang keledai, mereka menempuh perjalanan panjang, melewati padang gurun. Di tangannya, Musa menggenggam tongkat Tuhan, tanda kuasa dan penyertaannya. Di perjalanan, Tuhan mempertemukannya dengan Harun saudaranya. Mereka berpelukan dengan penuh sukacita karena Tuhan menyatukan mereka untuk tugas yang besar. Musa menceritakan semua yang Tuhan firmankan. Setelah Harun mendengar semua mujizat yang Tuhan nyatakan kepada Musa, mereka berdua pergi menemui tua-tua bangsa Israel. Di hadapan mereka, Harun menyampaikan semua firman Tuhan yang diterima Musa. Musa pun melakukan tanda-tanda kuasa Tuhan di depan mata bangsa Israel. Ketika bangsa Israel melihat tanda-tanda itu, mereka percaya bahwa Tuhan telah memperhatikan penderitaan mereka dan mendengar jeritan mereka di Mesir. Bangsa Israel pun sujud menyembah Tuhan, karena mereka tahu Tuhan tidak melupakan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Namun perjalanan belum selesai. Setelah itu, Musa dan Harun harus menghadap Firaun. Dan di sanalah Tuhan akan menyatakan kuasanya dengan lebih besar lagi.
Dengan hati yang taat kepada Tuhan, Musa dan Harun berdiri di hadapan Firaun. Lalu Musa berkata dengan berani, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka dapat beribadah kepadaku di padang gurun." Firaun menatap mereka dengan angkuh. Ia menjawab dengan suara keras, "Siapakah Tuhan itu, sehingga aku harus mendengarkannya? Aku tidak mengenal Tuhan itu, dan aku tidak akan membiarkan orang Israel pergi." Hati Firaun keras. Ia menolak perintah Tuhan. Musa dan Harun kembali berkata, "Tuhan Allah orang Ibrani telah menampakkan diri kepada kami. Izinkanlah kami pergi 3 hari perjalanan ke padang gurun untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Namun Firaun semakin marah. Ia memanggil para pengawas dan mandor, lalu berkata, "Jangan lagi kamu memberi jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Biarlah mereka mencarinya sendiri. Namun jumlah batu bata yang harus mereka buat tidak boleh dikurangi." Para pengawas Israel pun datang kepada Firaun memohon belas kasihan. Namun Firaun menjawab dengan keras, "Kamu malas. Itulah sebabnya kamu berkata ingin pergi beribadah." Dengan hati yang hancur, mereka keluar dari istana dan bertemu Musa serta Harun. Mereka berkata dengan marah dan sedih, "Kiranya Tuhan menghakimi kamu. Karena kamu, penderitaan kami menjadi lebih berat." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya?